Oke guys, kembali lagi di Zarif Indosport. Tentunya di kesempatan ini kita akan membahas lagi tentang Timnas Indonesia. Di kesempatan ini yang kita akan bahas adalah tentang teror dari Filipina guys. Ternyata kita sedang diteror tim lawan ya, yang tentunya bermaksud untuk menjatuhkan mental kita, ya kan guys. Filipina kirim teror ke Timnas Indonesia. Seperti apa beritanya? Coba kita semak dulu karena berita ini juga cukup Dalam misi kebangkitan, hangat Filipina ya guys ya. siap teror Timnas Indonesia. Nah, jadi dalam misi kebangkitan Filipina ini ya, untuk melawan Indonesia, tentunya Indonesia akan lebih mempersiapkan ya kan, karena beritanya mereka betul-betul all out ya kan. Dia memberikan semua dukungannya dengan cara supporternya suruh nonton semuanya guys ya. Walaupun kita tahu kemarin kita kalah dengan Irak, tentunya ini menjadi pelajaran yang besar. Nah, kekalahan ini tentunya menjadi kesiapan Indonesia lebih siap lagi guys. Jangan sampai nanti di permainan selanjutnya malah jadi lebih KO atau lebih kalah guys. Nah, di berita yang diedarkan di Filipina itu jadi PFF ya mengajak para supporter Filipina untuk memenuhi stadion Rizal Memorial. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan kegelisahan ya, memberikan istilahnya menjatuhkan mental lawan, yaitu timnas Indonesia. Ya, ini adalah sewarnya Filipina ke Indonesia guys. Berita yang beredar seperti itu. Dan dipermalukan Vietnam di kandang, sementara Nah, skuad Garuda menelan kekalahan. kemudian di Filipina kandang ya, Irak. penggemarnya Untuk itu, atau menjelang laga supporternya ya, tersebut, PFF mereka mengajak penggemar semangat Baas Kaus dengan untuk datang berita langsung ini ya kan memenuhi guys. Rizal Memorial Stadium. Nah, jadi mau nggak mau kita harus sadar ya bahwa permainan Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi ketika melawan Filipina nih guys. By the way, timnas kita untuk melawan Filipina ini harus menang ya guys, karena target kita menang. Kenapa? Karena kalau kita menang kita bisa mudah untuk next stepnya, tapi kalau kita tidak menang maka kita nanti akan kesulitan. Tentunya ini adalah kualifikasi Piala Dunia ya, kesiapan Indonesia untuk besok di ajang Piala Dunia kalau sampai bisa lolos. Nah tentunya semua permainan Indonesia harus betul-betul bisa ditata dengan baik ya, dan sampai mudah terbaca, apalagi sampai kalah seperti kemarin di kesempatan melawan Irak. Oke, kita next step ke berita selanjutnya, yaitu berita tentang fakta usai timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala Dunia U17. Seperti yang kita sama-sama ketahui ya guys, Indonesia tidak berhasil lolos di fase 16 ya, atau fase ke-16 besar. Tapi ada fakta menarik nih guys di balik timnas U17 yang mungkin harus teman-teman ketahui agar membuat kita semakin syukur bahwa timnas Indonesia yang kalian lihat sudah bertanding di Piala Dunia itu loh, ternyata betul-betul sudah berjuang all out untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, fakta pertamanya guys ya, yaitu 2 poin ya, atau raihan 2 poin yang didapat dari timnas Indonesia selama pertandingan. Faktanya menyebutkan bahwa timnas Indonesia itu mendapatkan cuma 2 poin karena dia seri 2 kali.
By the way, poin ini ya tidak jelek-jelek banget guys, karena ada tim yang lebih buruk atau bisa kita katakan di bawah Indonesia, bukan yang buruk-buruk banget. Memang inilah sepak bola ya guys. Jadi kesempatan tim untuk menang ataupun kesempatan tim untuk mengalahkan itu memang benar-benar ada dan benar-benar di luar ekspektasi. Seperti halnya timnas Korea Selatan yang bahkan tidak meraih kemenangan sama sekali. Timnas Indonesia masih bisa berlaga dan mendapatkan poin walaupun dari hasil draw. Karena teman-teman sekalian harus tahu nih, nggak semua tim yang di situ menjadi tuan rumah ya bisa betul-betul lolos ke fase selanjutnya. Juga nggak semua tim itu bisa memenangkan pertandingan dengan mulus guys. Itu yang harus kalian tahu ya. Apalagi Indonesia bisa sampai meraih poin loh ya kan. Nah ini salah satu perjuangan yang harus sangat-sangat kita hargai. Ini tentunya nanti jadi pelajaran untuk tim pelatih dan juga para pemain tentunya, karena permainan kita betul-betul harus di-upgrade ya. Kemudian fakta selanjutnya guys adalah Indonesia yang ada di tingkat atau peringkat ketiga di grup A ya. Jadi kalau teman-teman bisa tahu ya, kita berada di grup A yang berbarengan dengan Ekuador, Maroko, kemudian Indonesia dan Panama. Kita ada di urutan ketiga. Urutan pertama Ekuador, urutan kedua Maroko. Ya. Sebenarnya poin kita juga tidak buruk-buruk sekali, cuman karena di grup lain itu mendapatkan poin lebih banyak daripada timnas Indonesia, tentunya kita tidak bisa lolos guys. Kalau kita mendapatkan poin yang setidaknya bisa dibandingkan dan bisa di compare, maka kita bisa masuk ke 16 besar karena hanya 3 yang diambil dari 5 grup itu guys, yang di peringkat ketiga. Nah, Indonesia tuh sebenarnya peringkat ketiga nih. Kalau peringkat kedua sudah bisa masuk. Tuh guys ya. Korea Selatan itu malah sampai kalah, nggak bisa dapat poin loh kan, bayangin. Padahal dia ketika lawan Indonesia di laga uji coba tuh menang malahan. Nah ini nih sepak bola yang harus kalian ketahui. Sepak bola tuh betul-betul unpredictable lah, istilahnya nggak benar-benar bisa diprediksi secara mutlak ya. Karena pelatih ataupun pemain sudah dipersiapkan, tapi permainan di lapangan itu benar-benar berbeda ya. Di tempat yang berbeda, di stadion yang berbeda, dengan penonton yang berbeda, itu sangat-sangat berpengaruh guys ya. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah tentang timnas Indonesia U17 adalah Indonesia berhasil mencetak 3 gol nih ya guys. Indonesia bisa mendapatkan 3 gol ya dari masing-masing laga yang didapatkan selama permainan. Nah, salah satu gol yang menarik itu adalah dari Arhan Kakak guys ya. Salah satu pemain timnas Indonesia dari klub Persis Solo ya, yang sekarang lagi booming, lagi viral sebab permainannya betul-betul menarik dan mampu untuk mewakili kesemangatan Indonesia. Tentunya timnas semuanya juga mewakili, tapi kesempatan ini Arhan Kakak nomor punggung 8 itu sangat-sangat menonjol banget guys. Nah, kalau kita lihat pas lawan Ekuador nih ya, itu sangar banget sih guys. Juga sundulannya sangat tinggi gitu ya kan.
Nah, terus ada gol yang dari Nabil guys. Nabil tendangan bebas ya, terus bisa sampai gol nih. Wah, ngeri banget lah guys pokoknya ya. Berita selanjutnya tentang Sintayong yang di situ tegaskan pada para pemain ya yang senior ini untuk bisa main offensive ya. Offensive ini diberikan sebagai peringatan pada Sintayong. Kenapa? Karena kekalahan kemarin kita dengan Irak itu betul-betul menohok hati ya. Betul-betul kita memprediksi bahwa bakal menang, tapi kenyataannya kalah, dan menurut ranking atau apa namanya rekor itu termasuk kekalahan yang terparah semenjak Sintayong pegang. Nah, ini fakta yang kalian harus tahu nih teman-teman. Gimana enggak ya kan? 5-1 bayangin ya. 5-1 nih guys, bukan main-main lagi. Nah, di sini Sintayong negasin pada para pemain untuk memahami bahwa ketika dalam permainan kok kalah, itu kalian harus tahu posisi kalian harus ngapain. Ya. Ini masih kualifikasi zona Asia ya. Jadi kita bisa bertemu dengan Irak, kita bisa bertemu dengan Korea, Filipina, dan lain-lainnya nih. Pertandingan kemarin harapan kita memang bisa mendapatkan poin lebih, karena sebelumnya apa guys? Sebelumnya kita diremehin guys. Kayak kita dikatakan kalau lawan Indonesia mah cuman buat latihan doang. Malah diaminin, malah bener-bener buat latihan, kan bahaya guys. Nah, akhirnya Sintayong memutuskan untuk memberikan ketegasan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Salah satu faktor ya kata Sintayong yang membuat Indonesia, kan dari banyak banget faktor nih ya yang membuat Indonesia itu kalah atau terpuruk, salah satunya adalah konsentrasi yang kurang dari Asnawi Mangkualam. Kenapa personalnya adalah Asnawi nih? Karena Asnawi adalah motor guys, motor yang di situ betul-betul menjadi panutan teman-temannya. Sekali dia blunder, maka blunderlah semua timnya. Bukan karena istilahnya wah ini semua salahnya Asnawi, bukan, tapi memang Sintayong menegaskan bahwa dominannya permainan sepak bola timnas Indonesia saat itu adalah ketika dibawakan oleh Asnawi. Sintayong mengatakan gini guys, kita kemasukan gol, jadi pemain pun paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum melawan Filipina. Ini adalah kunci ya, ketegasan dari Sintayong ngasih tahu kepada para pemain sebelum kita main nih ya, kalian harus paham bahwa ketika kita kegolan kita harus ngapain tuh, kata Sintayong. Jadi nggak mau nih Sintayong lagi-lagi menelan kekalahan tuh, nggak mau guys. Nah, jadi buat teman-teman tentang ulasan kesempatan ini ada beberapa berita yang saya sampaikan, semoga benar-benar bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa untuk subscribe. Aku akan ulas lagi beberapa berita sepak bola yang terbaru dan yang terupdate. Semoga bisa longgar waktunya buat memfasilitasi teman-teman tentang berita bola timnas Indonesia yang terbaru. Terima kasih. Salam olahraga.